Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina, NIM 90201170668. Di sini saya akan membahas materi pertama dari kelompok 8, di mana latar belakang dan definisi dari hotel. Hotel merupakan sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan. Hotel memberikan jasa pelayanan dan fasilitas dikarenakan adanya kegiatan pariwisata. Hotel sebagai penyedia tempat tinggal sementara bagi para wisatawan dan menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kesan positif bagi pengunjung. Untuk mempertahankan agar tetap survive di tengah persaingan yang ketat, maka mereka berlomba-lomba menawarkan nilai yang lebih yang dapat menarik minat para konsumen dari aneka makanan, hiburan, serta fasilitas lain yang menjadi ciri khas di mata konsumen. Konsumen hotel dalam memilih tempat penginapan memiliki berbagai macam kriteria. Dengan adanya perbedaan kriteria pemilihan hotel, maka pihak manajemen dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi secara terus-menerus. Untuk itu, hotel perlu dalam melakukan riset untuk mengevaluasi apa yang diinginkan konsumennya, ditinjau dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Semua orang menyadari bahwa dunia penuh ketidakpastian, di mana ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko yang merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Keadaan ini juga berlaku dalam dunia usaha atau bisnis di Hotel Dalton Makassar di tengah pandemi ini, di mana permasalahan yang ada di Hotel Dalton, bagaimana pemahaman terhadap pengertian dan pengelolaan risiko bisnis dalam bidang perhotelan dan melaksanakan teknik pengelolaan risiko bisnis untuk meminimalkan tingkat kerugian. Kemudian, tujuan dari permasalahan ini adalah mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, melakukan pengukuran terhadap risiko yang terjadi, menentukan skala prioritas risiko yang harus ditangani oleh perusahaan, dan pengelolaan risiko yang terdapat di perusahaan. Selanjutnya, definisi dari hotel. Hotel merupakan suatu bangunan maupun perusahaan yang menyediakan jasa menginap atau juga akan menyediakan makanan, minuman, serta fasilitas lainnya untuk tamu-tamu yang datang ke hotel, di mana seluruh fasilitasnya akan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum yang akan datang untuk menginap. Hotel memanglah sering sekali dijadikan sebagai salah satu bahan alternatif tempat tinggal oleh para wisatawan maupun pengunjung yang sedang berlibur maupun jalan-jalan ke suatu tempat wisata. Pengertian hotel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Menteri Pariwisata, hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bagian untuk memberikan jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan, minuman, serta jasa lain bagi masyarakat umum dan dikelola secara komersial. Yang kedua, surat keputusan Menteri Perhubungan, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan disediakan untuk semua orang yang membutuhkan pelayanan penginapan, makan, dan minum. Yang ketiga, menurut American Hotel and Motel Association, hotel adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan lain yang disewakan kepada para tamu dan orang-orang yang tinggal untuk sementara. Dan yang keempat, menurut Endarsari 1996, hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersial untuk memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas diantaranya pelayanan barang bawaan, makanan dan minuman, fasilitas perabot dan hiasan yang ada di dalamnya, serta jasa pencucian pakaian. Yang kelima, Lawson 1997, hotel adalah sarana tempat tinggal umum bagi wisatawan yang memberikan pelayanan jasa kamar, makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat
penggunanya harus membayar. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Muhammad, NIM 90 2017 ke 93. Di sini saya akan melanjut pembahasan dari kami, yaitu terkait dengan karakteristik hotel. Perbedaan antara hotel dengan industri lainnya, yakni di mana yang pertama yaitu industri hotel tergolong industri yang tergolong industri yang pada modal serta pada karya itu sendiri, yang dimana artinya dalam pengelolaan akan memerlukan modal usaha yang lumayan besar dengan tenaga pekerjaan yang banyak. Yang kedua yaitu dengan mempengaruhinya oleh keadaan ataupun perubahan yang akan terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keamanan di mana hotel tersebut berada. Yang ketiga yaitu di mana menghasilkan atau juga memasarkan produk bersama dengan tempat di mana jasa pelayanan yang akan dihasilkan. Yang keempat yaitu di mana di sini beroperasi selama 24 jam dalam sehari tanpa adanya hari libur dan pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel ataupun juga masyarakat pada umumnya. Yang kelima yaitu memperlakukan pelanggan seperti raja, selain juga akan memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha, karena jasa pelayanan hotel yang sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang akan menggunakan fasilitas hotel tersebut. Yang keenam yaitu di mana hotel termasuk badan usaha pada modal dan padat karya karena dalam pengelolaannya, di mana dibutuhkan modal usaha yang sangat besar dan karyawan yang bisa dibilang yang banyak. Yang ketujuh yaitu di mana pelanggan atau tamu diperlakukan sebagai raja sekaligus partner usaha, karena keuntungan yang diperoleh sangat tergantung pada jumlah pelanggan yang akan menginap pada hotel itu sendiri. Yang ke-8 yaitu di mana hotel beroperasi selama 24 jam sepenuh dalam sehari tanpa adanya hari libur untuk melayani tamu hotel, penginapan ataupun masyarakat umumnya akan menggunakan fasilitas yang dimiliki hotel. Hotel menghasilkan dan memasarkan jasanya di tempat hotel yang tersebut berada. Sedangkan yang terakhir di sini di mana yaitu kelangsungan usaha hotel dipengaruhi oleh situasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan di tempat hotel tersebut. Di mana keamanan hotel di tempat hotel tersebut beroperasi ataupun secara nasional dalam globalisasi global. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah ataupun dalam penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Faji Rasmi, NIM 9020117079. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Dampak, Peluang, dan Tantangan Bisnis Hotel di Tengah Pandemi COVID-19. Mewabahnya virus corona atau COVID-19 memberikan dampak ke berbagai sektor, termasuk memukul pariwisata. Di Indonesia, sektor bisnis hotel dan restoran sudah merasakan dampak adanya wabah virus corona sejak Januari 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Sukamdani mengatakan beberapa kajian PHRI menunjukkan penurunan di sektor perhotelan pada Januari dan Februari 2020. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan akibat wabah COVID-19 yaitu keterisian hotel yang anjlok. Misalkan saja di Provinsi Riau, tingkat keterisian hotel menurun 30% sampai dengan 40% dibanding tahun sebelumnya. Sementara rata-rata tingkat keterisian hotel hanya 20 sampai dengan 30%.
PHRI mengungkapkan terjadi penurunan target turis Cina dan Korea di Provinsi Riau pada 2020. Padahal tahun lalu jumlah turis kedua negara ke Riau mencapai 25.000 orang. Sementara itu, akibat sepinya tamu hotel, banyak karyawan hotel yang diminta untuk mengambil cuti. PHRI memperkirakan kondisi ini akan memburuk jika tingkat keterisian hotel di Riau terus terjadi sampai bulan April 2020. Adapun cara untuk meminimalkan dampak berdasarkan kajian PHRI, cara untuk meminimalisasi dampak corona ke sektor pariwisata Indonesia yakni dengan menjaga wisatawan domestik. Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai perlu diberikan proteksi untuk menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHRI juga menilai bisnis hotel, restoran, transportasi udara, dan laut perlu diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jumlah wisatawan domestik agar tidak anjlok. Pemerintah diminta fokus menyiapkan strategi. Menurut PHRI, hal itu penting agar pergerakan wisatawan domestik tetap terjaga, misalnya dengan mencegah tarif tiket pesawat melambung. Adapun peluang dan tantangan perhotelan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadinya sektor pariwisata di Indonesia tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Maklum, negeri ini merupakan lokasi yang bisa dibilang surganya para wisatawan. Banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi, mereka tinggal tunjuk saja. Hebatnya, pariwisata Indonesia juga didukung oleh keberadaan hotel dan penginapan yang turut tumbuh subur. Mereka yang ingin bermalam di kota-kota tertentu untuk menikmati waktu liburan lebih dari sehari pun tak perlu bingung. Hotel dan lokasi wisata ini menjadi sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan risiko bisnis hotel dan penginapan. Bisa dibilang bisnis hotel dan penginapan sebagai jasa yang tak ada matinya. Selama sektor pariwisata berjalan dengan baik, maka sektor akomodasi seperti perhotelan ini ikut hidup. Kedua sektor tersebut memang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Segmen pasar bisnis ini juga bukan cuma para wisatawan, mereka juga pebisnis, pengusaha, dan juga pejabat yang sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota juga berpotensi menjadi sumber pendapatan hotel dan penginapan. Jika wisatawan bisa digait pada akhir pekan, maka segmen pasar lainnya itu biasanya menginap pada hari kerja. Selain segmen pasar yang beragam, bisnis ini juga memiliki kelebihan lain, sebagaimana bisnis properti. Nilai bangunan dan tanah hotel semakin tahun akan semakin meningkat. Tak adanya penyusutan inventaris utama bisnis ini tentu menjadi kelebihan tersendiri. Namun tentu saja tetap dibutuhkan biaya perawatan. Melemahnya sektor pariwisata menjadi resiko utama bisnis hotel ini. Berkurangnya wisatawan yang datang ke daerah tempat hotel berada tentu menjadi malapetaka bagi kelangsungan eksistensi hotel. Meski hanya ada di akhir pekan, okupansi tamu kelompok wisatawan ini lebih banyak daripada segmen pasar lainnya. Adapun cara pebisnis hotel dan penginapan bertahan, yang bisa dilakukan pebisnis hotel adalah dengan memaksimalkan keberadaan restoran yang dimiliki. Kebanyakan hotel atau penginapan yang masih buka lebih banyak mengandalkan tamu mandiri atau tamu yang ingin isolasi mandiri. Di Jakarta, pemesanan kamar banyak dilakukan untuk menginap tenaga medis, sedangkan di Balikpapan, hotel banyak disewa oleh tenaga kerja perusahaan minyak dan gas yang terlanjur datang karena kontrak, sehingga mereka tetap harus bekerja
Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwinda NIM 90200117081. Sebagai pemateri keempat dari kelompok 8, di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang Hotel Dalton di tengah pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang terjadi saat ini telah membawa pengaruh yang besar kepada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali para pelaku usaha yang juga terdampak imbas dari COVID-19 ini. Dari sekian banyaknya hotel yang ada di Makassar yang harus ditutup, Hotel Dalton menjadi salah satu hotel yang tetap bertahan namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Adapun peluang Hotel Dalton di tengah pandemi COVID-19. Nah, peluang yang pertama yaitu Hotel Dalton Makassar menjadi tempat karantina pasien COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengubah Hotel Dalton dan beberapa hotel lainnya menjadi tempat karantina untuk pasien positif COVID-19 dan juga orang dalam pengawasan dan orang tanpa gejala. Hal tersebut dinamai sebagai wisata COVID-19. Nah, adapun peluang yang kedua yaitu disediakan sebagai tempat istirahat tenaga medis COVID-19. Hotel Dalton seperti halnya dengan hotel lain, di mana bisa menerima tamu dari kalangan mana saja. Dan terkhusus untuk saat ini, di mana banyak para tenaga medis memerlukan tempat menginap, sekaligus agar lebih terkoordinir. Para tenaga medis bisa menginap di Hotel Dalton tanpa memungut biaya apapun, karena sudah dibiayai oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Nah, peluang yang ketiga yaitu menghadirkan menu buka puasa free pengantaran, di mana hotel tersebut telah menyediakan free pengantaran dari berbagai menu menurut Markon Hotel Dalton Makassar. Nah, dan peluang yang terakhir yaitu menghadirkan promo room paket Ramadan. Di bulan Ramadan tahun kemarin, Hotel Dalton Makassar kembali mengadakan promo room paket Ramadan yang dimulai dari harga 398 ribuan. Dan juga masih banyak promo yang lainnya yang dihadirkan oleh Hotel Dalton Makassar sebagai suatu peluang di tengah COVID-19 ini. Sebagai pemateri keempat, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 054. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dan juga sebagai penutup dari presentasi kelompok kami. Baiklah, saya akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi Hotel Dalton di masa pandemik seperti saat ini. Jadi, tantangan yang pertama yaitu pembatalan sejumlah acara hotel. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman berita detik.com, sejak bulan Maret 2020 terjadi banyak pembatalan acara hotel. Pembatalan tersebut terjadi akibat isu corona dan adanya surat
edaran dari berbagai pihak untuk membatasi adanya pertemuan besar-besaran. Kata Anggiat Sinaga, selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, jika hari biasa kita bisa running antara 50 hingga 60% untuk okupansi hotel di Makassar, maka sekarang 30% saja sudah syukur, katanya. Tantangan yang kedua yaitu kerja harian hotel yang dirumahkan. Dampak dari penurunan okupansi juga membuat Hotel Dalton terpaksa harus memutuskan untuk tidak menggunakan lagi tenaga harian. Ketua PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini telah membuat tingkat keterisian kamar anjlok hingga hanya tersisa 8-10% saja. Karena masalah itulah anggotanya banyak yang mulai merumahkan karyawannya. Pengusaha perhotelan tidak punya pilihan lain selain menerima kebijakan tersebut. Pihak hotel juga berharap pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membebaskan pajak agar mereka bisa tetap survive. Itulah tadi pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi Hotel Dalton di tengah pandemik. Dan adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu hotel merupakan sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan dan pelayanan untuk umum. Mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini memberikan dampak ke berbagai sektor, termasuk memukul pariwisata. Di Indonesia, sektor bisnis hotel sudah merasakan adanya dampak wabah coronavirus sejak Januari 2020. Bisnis hotel dan penginapan sendiri mempunyai kelebihan dan risiko, sama halnya dengan bisnis-bisnis lainnya. Kelebihan ini yang harus dimaksimalkan oleh pebisnis untuk mendatangkan keuntungan, sedangkan risikonya yang harus diminimalisir untuk mencegah kerugian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi yang masih terjadi saat ini telah membawa banyak pengaruh besar pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali para pelaku usaha yang juga turut terdampak imbas dari COVID-19. Banyak pelaku usaha yang harus kembali memutar otak agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah dalam bidang perhotelan. Dari sekian banyak hotel di Makassar yang harus tutup, Hotel Dalton menjadi salah satu hotel yang dapat bertahan namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Cara Hotel Dalton agar dapat tetap beroperasi adalah tentu dengan melihat peluang-peluang dan memanfaatkannya agar bisa terus berbisnis, walaupun bukan berarti tanpa tantangan yang harus dihadapi. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.